Halo teman-teman, saya perwakilan dari kelompok saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Pengolahan Data Penjualan Supermarket Menggunakan Klasifikasi untuk Meningkatkan Strategi Pemasaran dengan Algoritma Random Forest. Next. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Perkenalkan, nama aku Dewa Gede Indra Putra, aku nomor absen 30. dan ada saya, Iwayang Gopal Prapta dengan akhiran NIM 04. Dengan saya Suryanti Diman dengan NIM 26. Perkenalkan, nama saya Niwayan Astari dengan NIM 11. Perkenalkan, nama saya Gede Krisna Pratama dengan NIM akhiran 20. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa kami membuat laporan ini. Yang pertama adalah analisis data penjualan supermarket menggunakan teknik klasifikasi untuk mengidentifikasi kategori pelanggan berdasarkan pola belanja mereka. Dengan memanfaatkan data yang terstruktur bertujuan untuk meningkatkan strategi pemasaran, loyalitas pelanggan, dan efisiensi operasional. Next, kita masuk ke pengertiannya. Dalam yang pertama ada pengertian dari data warehouse. Data warehouse adalah penyimpanan data elektronik yang dirancang untuk analisis dan query bisnis. Proses data warehousing mengubah data menjadi informasi yang siap digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perusahaan. Menurut salah satu ahli yaitu Paul Lin, data warehouse adalah database relasional yang berfokus analisis transaksi dan memungkinkan konsolidasi data dari berbagai sumber dengan memisahkan beban kerja analisis dan transaksi. Next, kita masuk ke pengertian dataset. Dataset adalah sebuah kumpulan data yang berasal dari informasi-informasi pada masa lalu dan siap untuk dikelola menjadi sebuah informasi baru. Dataset juga memiliki semua karakteristik, fitur, dan fungsi dari database biasa. Next, ada pengertian Orange. Orange merupakan sebuah software yang mempunyai rangkaian pembelajaran mesin dan pengembangan data untuk analisis data melalui script Python dan pemrograman visual. Next, ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang random forest. Jadi, random forest ini adalah algoritma machine learning yang menggabungkan banyak decision tree untuk prediksi lebih akurat. Nah, hasil akhirnya ini tuh ditentukan melalui voting mayoritas antara pohon. Terus menggunakan teknik bidding dengan sampel acak dan juga pemilihan fitur yang acak, yang mengurangi varians dan juga meningkatkan generalisasi. Terus efektif untuk klasifikasi dan juga regresi, terutamanya itu pada dataset besar dan juga kompleks, serta mengurangi resiko overfitting. Next. Selanjutnya itu tahapan pada data warehouse. Yang pertama itu extract. Jadi extract ini itu adalah dataset yang digunakan diambil dari sumber terstruktur, yaitu namanya itu supermarket sales screened. Jadi dataset ini tuh berisi data penjualan supermarket yang dimana mencakupi semua informasi transaksi, kategori produk, metode pembayaran, dan juga data lainnya. Next. Selanjutnya ada transfer. Jadi tahap transfer ini adalah bertujuan untuk memastikan data yang digunakan dalam analisisnya itu berada dalam kondisi bersih, berstruktur dan juga siap digunakan. Nah, untuk langkah-langkah apa dari struktur yang tadi itu yang pertama itu pembersih data. Jadi pembersih data ini itu untuk melakukan pemeriksaan menemukan yang hilang. Terus atau missing values. Nilai pada data numerik diisi dengan rata-rata atau media. Sementara pada data kategorikalnya itu menggunakan modus.
Yang kedua itu ada normalisasi data. Jadi atribut numerik ini tuh seperti jumlah penjualan dan juga pajak yang dinormalisasikan menggunakan teknik min-max scaling. Yang pendekatan ini tuh mengubah nilai atribut menjadi rentang rentang 0 sampai 1 sehingga analisis ini tuh menjadi lebih konsisten dan juga hasil yang diperoleh lebih akurat. Yang ketiga itu encoding data. Jadi atribut ini tuh kategorikal seperti jenis kelamin pelanggan, kategori pelanggan, dan metode pembayaran yang diubah menjadi representasi numerik. Jadi teknik encoding ini tuh seperti one hot encoding atau label encoding yang diterapkan agar datanya itu dapat diproses oleh algoritma analisis dan juga model pembelajaran mesin. Next. Nah, untuk tahapan yang terakhir itu ada load. Nah, load ini tuh merupakan langkah akhir dalam proses transformasi data, yang dimana datanya itu telah diproses, disimpan dalam format CSVI. Jadi format ini tuh mempermudah akses dan penggunanya itu untuk analisis berikutnya, seperti data mining. Next. Jadi untuk fiturnya itu fitur utama daripada Proceed data itu yang pertama gender. Jadi gender ini tuh mengidentifikasi jenis kelamin pelanggan atau bisa dibilang pria atau wanita. Terus yang kedua itu customer type yang mengelompokkan pelanggannya itu berdasarkan tipe atau regular member. Yang ketiga itu produk lain. Jadi produk lain itu mengategorikan produk yang dibeli itu berdasarkan link produk. Yang keempat total per house. Jadi total per house ini tuh menyimpan total jumlah transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Terus yang terakhir tuh payment method. Jadi payment method ini tuh mencatat metode pembayaran yang digunakannya itu seperti tunai, kartu kredit, atau pembayaran digital. Selanjutnya. Lanjut ya teman-teman. Ah, jadi kita bakal bahas langkah-langkah penyelesaian masalah. Kurang lebih bakal ada 4. Next, kita lihat langkah pertama. Langkah pertama tuh unduh dataset dari Kaggle. Tentu aja kita perlu dataset. Mau ngapain kalau mau bikin sebuah machine learning kalau tanpa dataset? Stres nyari datasetnya teman-teman. Kalau di Kaggle teman-teman bisa milih beberapa dataset, tapi harapannya dataset itu karena kita belajarnya data warehouse ada rentang waktunya. Jadi pemilihan datanya tidak boleh ngawur juga. Harus ada data tahun, bulan seperti itu. Jadi ada timestampnya. Next. Nah, kurang lebih habis ditemuin datanya, pertama dianalisa. Analisa ini bisa dibagi-bagi teman-teman. Dicari dulu skema datanya. Data yang kita temuin kurang lebih bentuknya kayak gini. Jadi pertama ada beberapa table. Pertama ada table produk, table sales, table apa namanya? Table gender ini, ya, table bentuk pelanggan nih, karena kepotong di PPT-nya. Terus ada table lokasi, ada table time, kurang lebih kayak gitu. Nah, teman-teman nanti digabungin jadi table sales. Table sales itu pool isinya ada di belakang ini. Nah, di belakang ini kurang lebih ada city gitu-gitu. Jadi nanti ya di analisa tuh eh, kayak kita sebenarnya bisa analisa banyak hal di sini. Mulai dari pelanggan cewek itu suka apa, pelanggan cowok itu suka apa. Next. Nah, 3, transport atau collab menggunakan Python Google Colab. Ini tahapan transform ini lebih ke gimana kita menormalisasi datanya. Selain normalisasi, kita juga harus nentuin min max scale-nya. Jadi kan datanya itu agak acak teman-teman. Sedangkan ML atau machine learning, kode machine learning yang diterapin biasanya agak kurang bagus kalau datanya nggak standar. Biasanya standarisasi data itu dari 0 sampai 1. Kurang lebih kodenya seperti ini yang diawali teman-teman pertama kayak data gross margin percentage itu kan kurang bagus tuh datanya. Nah, ini bisa diakalin gitu. Jadi dicari dari dataset total terus dikurangin COGS dibagi dataset totalnya. Dan dibuat satu angka di belakang koma. Pada numerical kita lebih ke bagian mirih yang mana kolom-kolom yang numerik.
kayak unit price, quantity, teks 5% tuh masih karena di dataset tadi kalau teman-teman lihat teksnya tuh bukan persentase ditulis. Jadi perlu udah di apa ya? Udah ada hasilnya ya dari teksnya. Terus total, COGS, gross income dan rating semuanya itu number. Dari scaler dipilih kurang lebih dataset terus nomor recall-nya dimasukin di feed kerubah teman-teman nanti langsung. Selain itu kita juga perlu menormalisasi categorical column kayak gender, customer type, payment. Biasanya kolom-kolom yang kayak gini tuh kolom-kolom yang memiliki dua tipe data kayak true and false. Kalau gender tuh male and female tuh. Nah, bisa satu sama nol. Jadi dipilih tuh yang mana satu yang mana nol. Lebih gampang nanti modelnya untuk mempelajari datanya. Jadi kurang lebih di proses ketiga ini kita mau mempermudah model, bukan model ya, ya bener lah model buat mempelajari datanya. Next. Oke, tahap terakhir ya udah pasti tinggal gabungin semuanya itu, simpan ke dalam CSV, kurang lebih udah semuanya. Jadi teman-teman tinggal tahapan selanjutnya itu train model. Tadi cuman preparation datanya aja. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Mungkin saya share screen dulu untuk hasil orange-nya. Oke, udah kelihatan? Oke. Di sini tampilan dari di sini karena kami pakai random forest, terus kami coba terapkan di Orange Data Mining, jadi tampilannya seperti ini. Di sini ada file, itu komponen ini tuh digunakan untuk mengimpor dataset dari file eksternal. Jadi di sini, Sebentar tadi belum kelihatan nggak ya? oh belum kelihatan. Oh ya, dan Oke, bisa lanjut. oke tak ulang ya. Di sini adalah tampilan dari penerapan dari random forest classification menggunakan Orange Data Mining. Nah, komponennya ada beberapa seperti file, data table, kemudian test and score, confusion metric, rank, dan juga algoritma itu sendiri yaitu random forest. Dimulai dari komponen yang pertama itu file. Nah, komponen ini digunakan untuk mengimpor dataset. Jadi dari file eksternal. Di sini kita menggunakan file CSV yaitu penjualan supermarket seperti ini. Nah, di bagian eh, kolom di sini kita juga harus menentukan yang mana kita jadiin target. Jadi di sini yang kita jadiin target adalah branch. Jadi untuk menentukan penjualan di setiap cabangnya seperti itu. Kemudian ada kolom data tabel. Nah, di kolom data tabel ini kita menampilkan dataset dalam bentuk tabel. Tentunya setelah kita impor dari file CSV tadi. Nah, di sini kita bisa melihat, memeriksa atau membersihkan data kalau belum dinormalisasi, tapi karena data ini sudah dinormalisasi sesuai dengan langkah-langkah yang tadi disebutkan oleh Dewa. Jadi di sini tidak perlu untuk pembersihan data lagi. Nah, ke komponen yang ketiga, yaitu random forest. Nah, ini adalah algoritma machine learning yang kita gunakan. Jadi dia basisnya ensemble, dari terdiri dari banyak pohon keputusan kayak gitu. Jadi eh, komponen ini yang akan kita gunakan untuk melatih model berdasarkan data CSV yang kita persiapkan tadi. Oke, lanjut ke komponen yang keempat yaitu test and score. Nah, di test and score ini kita gunakan untuk mengevaluasi kinerja dari model yang udah kita terapkan random forest tadi. Jadi eh, nanti kelihatan hasil evaluasinya yang akan saya jelaskan setelah penjelasan dari komponen-komponen dari Orange ini. Lanjut ke komponen yang kelima yaitu ada rank. Nah, di sini rank ini digunakan untuk menampilkan peringkat dari fitur atau fitur ranking. Jadi berdasarkan eh, pentingan dari masing-masing fitur terhadap hasil prediksi kayak gitu. Kemudian ke confusion matrix. Jadi confusion matrix ini menampilkan hasil evaluasi model dalam bentuk matrix atau matrix kebingungan, confusion matrix.
Jadi menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelasnya. Jadi bisa kita diberikan wawasan terkait kinerja dari model itu sendiri. Oke, saya stop share screen, lanjut ke PowerPoint-nya. Zoom. Oke, Udah kelihatan? nah, udah aman. Eh, sebelumnya, oke. Oke. Dari tadi di bagian eh, test and score. Oke, di bagian test and score kita itu ada beberapa seperti AUC atau area under the curve, kemudian CA, specification accuracy. Itu di sini saya akan jelaskan. Jadi menurut tampilan yang tadi itu nilai area under the curve ini itu 1000. Jadi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan sempurna untuk membedakan antara kelas yang berbeda. Kemudian untuk classification akurasinya atau akurasi modelnya itu 0,999 atau 99,9%. Jadi menunjukkan bahwa model hampir selalu memprediksi dengan benar. Kemudian untuk F1 skornya itu 0,999 juga, jadi menandakan keseimbangan antara presisi, ketepatan, dan recall. Gitu. Kemudian untuk precisionnya atau presisi itu juga 0,999 yang berarti eh, sorry, yang berarti model sangat jarang untuk memberikan false positive. Next. Oke. Nah, ini tampilan dari hasil test and score tadi. Gitu. Nah, yang kelima tuh ada recall. Jadi nilai recall-nya 0,999 juga, yaitu menunjukkan kemampuan model untuk mendeteksi semua kelas dengan baik, tanpa banyaknya false negatif. Kemudian ada MCC atau Matthews Correlation Coefficient. Jadi nilai MCC-nya itu 0,999 juga, yang mengindikasikan korelasi kuat antara prediksi dan label sebenarnya. Next. Oke, untuk ini akan dilanjutkan oleh Krisna. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan di akhir untuk hasil akhir orange, di mana yang pertama dari hasil akhir orange sendiri itu pertama isi matrix, di mana baris mewakili kelas aktual atau label sebenarnya. Kolom mewakili kelas yang diprediksi hasil model, dan juga nilai dalam menunjukkan jumlah data yang sesuai dengan kombinasi kelas aktual dan prediksi. Nah, detail analisis di branch A, prediksi benar itu 272,6 aktual A yang diprediksi oleh A, dan yang diprediksi sebagai nilai B itu 31,1, dan juga yang selanjutnya diprediksi sebagai nilai C itu 36,3. Nah, total data kelas A itu 340. Nah, dari branch B diprediksi benar sebesar 254,6, di mana aktual B diprediksi B. Nah, kesalahan salah prediksi sebagai 31,9, dan juga diprediksi nilai C 45,5. Nah, total data B 332. Oke, distribusi data dari total data seimbang ini ya, dari total yang tadi saya infokan. Dari total kesalahan model, sebagian besar kesalahan adalah salah prediksi antar kelas, misalnya dari data A dan B sering diprediksi sebagai C. Ada distribusi kesalahan yang cukup merata antar kelas. Nah, di distribusi data, total data itu ada 1000. Nah, dan juga data hampir seimbang di setiap kelas A, yaitu 340, di B 332, dan terakhir itu C di 328. Nah, di sini ada jumlah kesalahannya, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, berikut dari apa namanya?
presentasi kami tentang Random Forest. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan kami ucapkan. Terima kasih dan selamat malam. Malam. Bye.